Jika pohon pisang adalah pohon yang ada jantung namun tidak ada hati, percayalah kamu akan saya pegang dengan cara beruntung dan tak akan kusakiti. Siaran langsung mandi lumpur demi meraup saweran netizen di media sosial TikTok tengah jadi sorotan. Cara ini disebut-sebut sebagai mengemis gaya baru. Mereka menggunakan fitur live yang kerap digunakan penggunanya untuk berjualan, lalu meminta gift dari para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya bersama Ibu Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati sebagai host akan membahas tema yang menarik yang terkait dengan media, film, dan berbagai macam tayangan yang ada di televisi. Kali ini kita bersama siapa Bu Prof? Kita sapa terlebih dahulu. Kita kedatangan tamu yang spesial nih Pak ya. Pak Amin, nih saya panggil Mas Amin aja karena Mas Amin aja, masih muda ya. Mas Amin, ini barangkali perlu disampaikan kepada para pemirsa tentang hasil-hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan tentang media dan film. Silahkan. Oke. Terima kasih Prof Yuni dan Ibu Dr. Lucy. Saya sangat senang sekali akhirnya saya diundang di podcast yang sangat terkenal. Oke, baik. Terkait dengan penelitian yang saya lakukan, memang dari awal minat saya adalah di media dan film. Beberapa penelitian yang terkait yaitu media penyiaran televisi, bagaimana regulasi sistem stasiun jaringan sebenarnya ini penting yang enggak mungkin publik ketahui ya, bahwa industri penyiaran kita sebenarnya itu mengamanatkan kita tidak melakukan lagi sistem penyiaran terestrial nasional. Itu yang saya coba kaji gitu. Dan alhamdulillah terkait dengan penyiaran itu tersebut sudah ada beberapa artikel saya juga di koran gitu ya, dan juga di media online. Kemudian saya juga karena orang film, saya juga mengkaji terkait dengan perkembangan industri film Indonesia saat ini, gitu ya. Yang mana juga fluktuasinya itu luar biasa. Kita sempat mengalami Prof mati suri ya industri film kita dari tahun 80 ke 90-an, kemudian awal 2000 mulai berkembang lagi. Nah, itu yang saya juga coba teliti. Oke, menarik itu terkait dengan film juga media tontonan yang memang harus dinikmati oleh masyarakat. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Amin mungkin inovasi dan sebagainya yang bisa di-share ke masyarakat mungkin sedikit terkait dengan nanti itu? Oke, baik. Sebenarnya ada ada benang merah yang sama dari keduanya ya, bahwa saat ini teknologi informasi sudah mentransformasi industri film dan penyiaran, ya, di mana film tidak lagi menjadi domain kita nonton di bioskop, gitu kan. Televisi juga orang apalagi sekarang sudah sangat minim gitu ya nonton di televisi, gitu kan. Akhirnya menonton melalui ruang-ruang digital, ya, melalui gadget yang kita punya, gitu kan. Akhirnya kita lebih lebih sering mengakses tayangan-tayangan melalui teknologi informasi. Jadi benang merahnya itu sih sebenarnya. Iya, oke, Mbak Lucy, dengar-dengar nih ya, sudah terpilih menjadi KPI, komisioner KPI. Alhamdulillah ya. Bu Prof juga dan Bu Dr. Lucy. Moga-moga ini merupakan satu amanah ya, bahwa kita di Muhammadiyah terutama bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat nanti, sehingga tayangan-tayangan kita semua menjadi lebih berkualitas dan lebih bermanfaat. Pak Amin nih, sedikit bertanya nih ya. Kalau sekarang nih banyak tayangan YouTube dan ini yang viral ya. Yang sekarang berita itu udah simpang siur. Kalau saya bilang itu kayaknya borderless ya, borderless. Kenapa? Karena kan
sekarang kita di sini bisa mengakses yang di luar negeri juga begitu, orang viral dan lain-lain. Kira-kira gimana kalau apakah KPI juga meregulasi dan ini juga seterusnya? Silakan. Ya, baik, Prof. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Memang sekarang ini kita nggak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi, gitu ya. Termasuk tsunami informasi akhirnya yang ada di masyarakat kita, gitu. Nah, cuma mungkin perlu saya sampaikan, mungkin juga banyak masyarakat yang tidak tahu ya. Komisi Penyiaran Indonesia itu sebenarnya berdasarkan regulasinya Undang-Undang Penyiaran 32 nomor 32 tahun 2002 itu hanya mengatur televisi konvensional dan radio, Prof. Gitu. Jadi kita tidak mengatur yang di YouTube, di media sosial, gitu ya. Even yang OTT juga, gitu loh. Nah, cuma kan publik karena taunya KPI, akhirnya KPI itu seringkali disalahkan, dijadikan pemadam kebakaran, gitu ya, gitu kan. KPI-nya nggak bekerja nih, gitu kan, gimana, gitu kan. Nah, padahal amanat yang ada di undang-undang itu kita hanya televisi dan radio sebatas itu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Prof Yuni sampaikan, kalau tayang konten-konten yang ada di media sosial itu masuk ke televisi, gitu kan, masuk ke televisi, nah itu memang akhirnya menjadi harus diperhatikan oleh KPI, gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengkontrol siapa yang membuat, gitu kan, gitu, karena biasanya kan televisi itu ya dia menjadikan konten-konten di media sosial sebagai salah satu bahan saja, gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, baru KPI bisa bersikap, Prof. Di mana stasiun televisi, media penyiaran, lembaga penyiaran seharusnya mengikuti apa yang kita sebut dengan P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, gitu loh, yang harus diperhatikan, gitu. Berarti ruang lingkupnya itu ketika tayang di TV baru KPI bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya heboh-heboh di media sosial itu bukan domainnya KPI. Gitu. Iya Bu Prof, yang viral itu kan banyak ya. Siapa aja Bu, kita melihat berbagai macam tayangan ya. Ketika viral di YouTube ditarik ke TV gitu. Apakah tidak ada seleksi, misal tidak memwarning misal ke TV tersebut, ini YouTube ini kelihatannya kurang mendidik nih, umpamanya ditarik ke TV harusnya seperti apa? Ada nggak Pak rencana ke situ? Nah, makanya di saat ini kita sedang melakukan pengawalan revisi Undang-Undang Penyiaran, ya, di mana ya memang kita mencoba untuk menerima segala masukan dari masyarakat terkait dengan salah satunya konten yang ada di internet ya, di media sosial misalnya di YouTube, ya, itu masuk ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang akan disahkan insya Allah tahun ini, gitu. Nah, kalau misalnya disahkan, KPI-nya jadi lebih punya wewenang untuk mengatur konten-konten tersebut yang memang saya perhatikan pribadi, gitu ya, banyak sekali konten-konten yang tidak sesuai dengan kultur kita, gitu ya. Nah, tapi ada satu hal lagi terkait dengan sensor tadi yang Bu Lucy sampaikan. Nah, sensor juga masyarakat banyak yang nggak tahu nih, Prof. Yang menyensor itu bukan KPI. Yang melakukan sensor itu justru lembaga penyiarannya, stasiun televisinya, gitu loh. Ada sendiri. Si lembaga penyiaran ini yang kita sebut televisi dan radio, gitu ya, mereka harus mematuhi tadi yang saya bilang P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, gitu loh. P3S itu tadi itu dikeluarkan oleh siapa? KPI. Jadi itu kayak rambu-rambu lembaga penyiaran. Kalau kamu ingin membuat program tayangan anak, jamnya segini, konten yang tidak boleh seperti ini, konten yang boleh seperti ini. Kayak misalnya yang kemarin sempat heboh, gitu ya, misalnya Fajar Sad Boy, gitu, itu kan anak-anak ya, gitu. Nah, kalau di KPI klasifikasi anak-anak itu 7 sampai 12 tahun.
Oke. Dan beda itu dengan memang, klasifikasi di aturan lain ya. memang 7 sampai makanya. 12 Nah, tahun. kalau anak-anak KPI. itu diundang di lembaga penyiaran, dia harus didampingi oleh orang dewasa. Jadi Iya. nggak boleh ya datang sendiri anak-anak. Nggak boleh, ya? nggak Oke, boleh. oke. Tapi karena Fajar Setboy ini umurnya 15 tahun ya kemarin ya. Oh, Gitu. 15. Jadi Oh. pertama dia udah bukan klasifikasinya Anak-anak, anak-anak ya. gitu kan. Makanya kenapa dia nggak didampingi oleh Orang orang dewasa. dewasa, karena kita anggap dia sudah memahami ketika ada pertanyaan Iya. gitu ya. Nah, tetapi kalau saya pribadi melihat apa namanya, ada perhatian yang sangat serius terhadap konten yang disampaikan oleh karakter ini gitu ya. Dari misalnya Mas Deddy Corbuzier gitu ya. Kalau saya pribadi justru sangat mengapresiasi. Karena apa? Karena pengawasan isi siaran yang mana menjadi tugas utamanya KPI itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Bahkan undang-undangnya, Undang-Undang 32 itu mengamanatkan masyarakat juga harus berpartisipasi gitu loh. Justru semakin banyak aduan dari masyarakat itu akan semakin bagus. Artinya apa? Artinya tingkat partisipasi masyarakat itu meningkat terhadap media penyiaran. Mas Sehingga- Amin, nih sedikit ini supaya nggak lupa ya. Kalau masyarakat ingin mengadu, Kemana? nah kemana? Oke. Nah, oke. Sudah apa namanya, kita sediakan hotline center, Prof. Oke, Dan hotline juga media center. sosial gitu ya, di Instagram Komisi Penyiaran Indonesia Pusat gitu ya, di Twitter, di website kita juga ada gitu. Jadi semua akses itu kita buka untuk publik gitu, sehingga publik bisa kapanpun gitu untuk bisa melakukan pengaduan. Sebenarnya kita juga di internal KPI itu ada apa namanya, officer yang dia bekerja 24 jam. Ada sekitar 150 orang gitu ya, anak-anak muda ya, yang mengawasi isi siaran. Jadi dibagi 3 shift, 6 jam gitu. Dan mereka melihat menit per menit gitu loh, ya, menit per menit. Dan ketika ada temuan yang diduga melanggar P3SS, mereka akan berikan ke komisioner, kemudian komisioner akan plenokan. Oh, Gitu. gitu. Diplenokan apakah ini kategorinya seperti apa gitu kan, karena undang-undang juga apa namanya, kita mencoba untuk memahami lah ya, karena kan ini industri ya, industri itu kita berpikir Sejauh business as mana? usual Oke, gitu ya. oke. Tapi tetap harus ada koridornya. Nah, sebelum kita menjatuhkan sanksi gitu ya, itu kita ada surat peringatan, ada pembinaan, Ada tahapannya gitu. ya. Ada tahapannya ya. Ada tahapannya gitu. Terus ada sanksi administratif gitu ya, sampai nanti penghentian sementara tayangan, sampai yang paling tinggi adalah pencabutan izin. Gitu. Iya. Oke, itu luar biasa berarti kerjanya. Banget. Banget. Ada berapa TV yang harus diawasi, Iya, kemudian iya. ada berapa radio Iya. yang juga harus diawasi Betul, gitu. betul, Kira-kira ada nggak kategori-kategori yang harus dipenuhi, misal untuk tema hiburan itu harus apa, untuk tema berita harus apa, untuk tema apa itu, misal lawak itu harus apa, ada nggak Pak? Iya. Ada ya di setiap kategori tersebut gitu ya. Yang pasti masing-masing program siaran dan stasiun televisi tidak boleh mengeluarkan isu sara. Oke, gitu isu ya. sara penting. Suku, agama, ras, Iya. dan antar golongan gitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan untuk yang tayangan anak-anak, kita harus melindungi anak-anak gitu kan, baik dia sebagai sumber informasi gitu ya yang akan ditampilkan, maupun dia sebagai konsumen gitu ya. Dan itu diatur kayak misalnya ada zonasi waktu juga, ada klasifikasi tayangan juga. Klasifikasi tayangan untuk anak gitu ya, tadi 7 sampai 12 tahun itu harus ada simbol A-nya. Kemudian remaja di itu layar di TV layarnya itu. remaja Ada simbol itu A. 12 hingga 17 tahun. Iya. Kemudian kalau keluarga itu semua umur SU gitu oke, kan. oke. Nah, itu penting gitu ya, sehingga akhirnya konten-konten yang ada di media penyiaran ini jadi konten yang sehat dan bertanggung jawab. Oke.
Oke. Mm-mm. Nih Mas Amin ya. Mm-mm. Saya tuh ingin menanyakan ke kita semua ya, buat pemirsa. Kira-kira tip and triknya Mm-mm. supaya kita sebagai orang tua itu nggak kecolongan anak Betul, kita betul. untuk melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau belum sesuai konsumsinya. Kira-kira bagaimana nih Mas Amin? Wah, ini saya juga kebetulan punya dua anak jagoan ya. Ya kebetulan saya punya 2 anak yang remaja dan juga saya melakukan pemantauan apa saja yang kedua anak saya ini gitu. Dan memang ketika kita semua bekerja nggak ada yang bisa kontrol. Betul. Oke. Ya. Nah, satu-satunya yang saya coba lakukan ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Saya mencoba untuk selalu menghubungi mereka secara intens dan juga membatasi jam tayang yang bisa mereka akses gitu ya. Oke. Dan juga saluran-salurannya. Apalagi kan TV-nya sekarang ya. ini kan ada televisi Banyak, berlangganan, betul, TV gitu. kabel. Jangan Iya, salah, betul. nggak semua film kartun itu film untuk anak. Betul. Iya, betul. Kebanyakan kita tuh suka salah mentang-mentang kartun gitu Ya, ya. semuanya Udah boleh. pasti buat anak-anak. Padahal itu di sana ada unsur kekerasan. Iya, Ada betul, pornografi betul. juga ada. Juga gitu. Jadi ya orang tuanya juga harus tahu gitu. Jadi juga jangan menutup mata ada konten-konten seperti apa yang dianggap berbahaya. Dan itu harus diberikan pengertian. Jadi kita jangan asal melarang. Ya kan, kebanyakan kita asal melarang, tetapi kita nggak tahu ketika ibu tahu nggak, bapak tahu nggak program-program ada di televisi. Saya nggak tahu, yang penting saya larang aja. Gitu. Padahal ada juga program-program yang baik, ya, yang dokumenter anak misalnya, yang juga ditayangkan oleh televisi, gitu ya. Jadi kita juga harus paham konten-konten apa saja yang ada. Ya, menarik para pemirsa. Pak Amin adalah dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi. Betul, ya. Jadi ada S1 dan S2 ya. Tentu saja kami semua dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ingin supaya model komunikasi dan lain-lain termasuk bagaimana mendidik para mahasiswa ya kita dalam mengisi ruang-ruang terutama dalam dunia kerja dan lain-lain sehingga menjadi insan yang bermutu gitu ya dan juga terutama sebagai Muhammadiyah tentu saja dilandasi iman dan takwa ya Mbak Lucy ya. Karena dari sisi yang lain Ibu, melek media, melek informasi itu juga menjadi bekal kita semua. Jadi kita mengkonsumsi informasi yang sehat itu penting untuk kesehatan mental, untuk kesehatan pribadi kita. Iya, itu penting. Bapak ada satu nih yang membuat saya itu bertanya-tanya tentang simbol yang ada di TV. Itu kadang kita kan nggak tahu itu maknanya apa begitu. Bisa nggak disampaikan, mungkin ada beberapa simbol yang penting yang harus diperhatikan bahwa tayangan ini layak untuk dikonsumsi anak, misal A tadi dan yang lain-lain. Ada berapa simbol yang bisa Bapak sampaikan ini? Oke. Baik, terkait dengan simbol itu memang justru saya mengajak masyarakat gitu ya, untuk memahami dan kritis gitu ya. Kalau misalnya ada tayangan di media penyiaran yang tidak memberikan simbol gitu ya, itu sebenarnya melanggar PTSP tadi ya. Misalnya untuk anak itu A, ya 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12. Ya. Kemudian Berarti 5 nggak boleh. 5, 6 biasanya kan ibu-ibu justru 5, 6 itu masuk ke kategori semua umur ya. SU semua umur. SU gitu ya. SU semua kemudian umur. Untuk remaja itu 7 sampai 12 hingga 17 tahun. 17 tahun. Kemudian dewasa. Nah, dewasa itu 17 plus. Oh, itu di situ 17 plus itu simbolnya atau ya. bisa D gitu ya. Atau D. Gitu, dewasa. Jadi itu tayangan-tayangan yang memang dikhususkan untuk orang dewasa. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya tayangan dewasa ditonton Sabtu atau Minggu pagi. Misalnya nggak boleh ketika keluarga lagi kumpul gitu ya. Makanya kalau dewasa itu harus di atas jam 10 malam. Ya.
itu juga tanya iklan. Iklan juga nggak boleh sembarangan kayak rokok atau apa gitu ya. Nggak boleh di jam-jam keluarga. Dia harus malam. Oke. Biar bapak-bapak aja yang lihat. Iya. Ini Pak Amin dikit lagi nih ya. Batasan pada saat KPI bergerak tadi kan bisa memberi peringatan dan lain-lain. Apakah ada klausul-klausul di dalam oh iya ini saya kenakan sanksi ini. Apakah ada hal seperti itu? Ada kan, kita apalagi ini lembaga negara ya. Jadi semua kan regulasi yang memang ada rambu-rambu yang kita sendiri berdasarkan undang-undang dan juga SP tadi. Sehingga ketika kita mengeluarkan tindakan, teguran, pembinaan, itu memang ada dasar mengatur regulasi. Oke. Semua dasarkan. Bapak Ibu penggemar YouTube LPPM, ini tema menarik nih. 1 jam, 2 jam kalau diskusi terkait dengan ini tidak akan bisa habis gitu. Satu hal yang ingin kita minta ya Bu Prof dari Pak Amin sebagai salah satu komisioner penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, kira-kira apa nih keinginan Pak Amin ke depan melalui KPI supaya kita bisa mengkonsumsi informasi sehat gitu. Dan juga film, jangan salah, film itu kan tayangnya di bioskop, tidak ada sensor dalam arti itu ya, walaupun ada simbol-simbol gitu. Mbak, ada itu kasus kan? Loh Mbak, iya. Mahasiswa saya itu nggak lulus gara-gara apa? Suka nonton film yang itu sampai berlebihan. Kalau kita lihat film Korea ada yang sampai nangis. Drama Korea gitu ya. Drakor belum masuk TV Bu, jadi mungkin KPI bingung mau men-step. Ya oke, silakan Pak. Silakan Pak Amin. Iya, terima kasih Prof Yuni, Bu Dr. Lucy. Sebagai mewakili komisioner KPI, tentu saja kita berharap partisipasi masyarakat ya dalam mengawasi isi siaran. Terlebih lagi saat ini kan transformasi teknologi informasi sudah begitu sangat berdampak pada media penyiaran dan juga film gitu ya, sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah gitu ya segala macam konten yang Prof sampaikan. Nah, sekali lagi kita mengajak dengan sama-sama mengawasi isi siaran, kita bisa membangun media penyiaran dan film kita itu lebih sehat sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai kita. Tetapi tentu saja karena media penyiaran dan film merupakan 2 industri yang terkait dengan bisnis gitu ya, kita juga mendorong agar pelaku-pelaku media penyiaran dan film itu juga bisa berkembang gitu di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya aturan main yang lebih jelas kalau di penyiaran ya, penyiaran saat ini yang memasuki prolegnas di DPR gitu ya, dan juga undang-undang perfilman yang juga masuk ke prolegnas gitu ya. Kita berharap ada penguatan baik itu dari aspek lembaganya ke kaminya gitu ya, kemudian juga ke masyarakat partisipasinya gitu ya, dan juga konten-kontennya gitu. Karena semua itu harus kolaborasi ya, saling bekerja sama gitu. Sehingga akhirnya baik industri penyiaran maupun industri film itu memberikan kebermanfaatan. Saya mengambil kata dari Prof ini, kebermanfaatan gitu ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Gitu sih. Menarik Bu Prof. Apalagi kan kita sedang mau menghadapi tahun-tahun yang agak dalam hal ini politik ya 2024, para pemirsa dan kita semua supaya lebih bijak di dalam memanfaatkan media, terutama televisi, radio dan lain-lain, sehingga tidak gegabah di dalam proses untuk mengambil keputusan apapun gitu ya. Tentu saja KPI ini kan juga dibentuk ya oleh pemerintah ya. SK-nya saya dengar dari presiden ya. Nah, SK tertinggi itu Bro. Tentu saja Pak Presiden Pak Jokowi juga sangat konsen ya terhadap ini semua.
karena ini semua berdampak kepada masyarakat kita. Para pemirsa, tentu saja dari Profesor and Friend, kami semua mengajak untuk lebih bijaksana di dalam proses tayangan untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri terutama, untuk ibu-ibu nih ya, untuk emak-emak nih ya, terutama kepada kita semua, supaya kita lebih mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, dan nanti tentu saja kita punya anak, punya ini ya, kita mempunyai generasi emas yang lebih baik yang mengisi ke depan. Silakan. Para penikmat YouTube LPPM dan juga semua kalangan, jangan lupa seandainya ada saudara, ponakan dan juga teman-teman lain, kami mempunyai dosen-dosen yang luar biasa yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Jangan lupa kita lihat dulu di pmb.umj.ac.id dan juga website umj.ac.id, serta jangan lupa subscribe, komen dan like juga YouTube kami LPPM UMJ gitu ya Bu. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.